inilah maksud kita ada di atas dunia ini karena agama. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam maksud untuk menyebarkan ini agama, untuk mengenalkan Allah dan mentaati Allah untuk agama. Tidak ada maksud lain para nabi diutus oleh Allah taala adalah untuk menyebarkan ini agama. Maka kalau para anbiya saja yang begitu mulia di antara seluruh manusia, siapa yang paling mulia? Belajar dari dulu sampai datangnya hari kiamat, para nabi-nabi. Mereka orang-orang mulia ini datang di atas dunia ini itu hanya dengan satu maksud, yaitu mengenalkan ini agama kepada kita. Karena inilah maksud hidup kita. Maka para sahabat saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul memahami bahwa agama itu sangat penting di dalam kehidupan ini. Jadi saudara dimuliakan Allah taala, kita mau pahamkan diri kita, anak, keluarga kita, bahwa ini agama nomor satu. Tidak ada lagi di atasnya agama itu mengenal Allah, mentaati Allah, menjalankan perintah Allah dan mencintai Nabi. Inilah yang nomor satu, karena ini maksud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba lihat. Tidak aku utus kalian jin manusia untuk ada di atas dunia ini, hanyalah untuk ibadah kepadaku, untuk ibadah kepada Allah, untuk mentaati Allah, agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diberitahu lagi, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu, kata Allah, mati atau meninggalkan dunia dalam keadaan kamu belum menjadi orang muslim atau orang yang taat, orang yang beragama yang betul. Coba Pak. Jadi kita diutus dalam rangka agama dan kita mati diharapkan dalam keadaan agama itu sempurna. Coba lihat. Jadi maksud kita di atas dunia itu agama. Ini Pak, mau betul-betul dimasukkan dalam mindset kita, hati kita, bahkan diajar anak-anak kita betul-betul. Agama ini nomor satu segala-galanya. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paham perkara ini adalah para sahabat. Setelah mereka digembleng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenalkan bahwa yang penting ini adalah agama dalam kehidupan. Maka sahabat Pak, dalam riwayat-riwayat hadis dan riwayat-riwayat dari para perjalanan kehidupan sahabat, mereka rela kehilangan nyawa, harta dan segalanya demi untuk mempertahankan ini agama. Maka ajib kisah-kisah sahabat, kalau kita yang mau sekarang alami, saya rasa tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Tapi karena kepahaman tentang agama begitu masuk ke dalam diri sahabat, bahwa ini yang penting, bahwa inilah kejayaan, kesuksesan kita agama. Orang Pak kalau sudah menganggap kejayaan pada satu benda, kesuksesan pada satu benda, maka mati-matian orang untuk mendapatkan benda tersebut. Kalau sahabat tidak, mereka meyakini kesuksesan, kebahagiaan yaitu pada agama, sehingga rela kehilangan apa saja demi agama. Coba Pak kita cerita satu, dua atau tiga kisah sahabat. Coba kita lihat kisah bagaimana satu orang sahabat namanya Suhaib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka para sahabat ingin mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga agama mereka. Karena begitu kuatnya tekanan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka Suhaib ini Pak, dengan membawa senjata, dengan membawa busur, dia dengan kudanya, dia ingin keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Ternyata orang-orang kafir Quraisy ini Pak tidak sangat senang kalau ada orang-orang Mekah yang ingin keluar mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dijaga di perbatasan, dijaga Pak dengan kekuatan pul, supaya orang-orang tidak ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketiga Suhaib ini Pak sendiri. Ketika sampai di perbatasan, orang-orang kafir Quraisy katakan, "Wahai Suhaib, kamu kembali." Coba lihat Pak, apa kata Suhaib? Karena mengetahui bahwa ini penting. Agama ini penting. Disinilah kejayaan saya dunia dan akhirat. Kalau tidak ada agama, tidak ada gunanya hidup. Kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Nabi-Nya, tidak ada gunanya hidup. Dan di akhirat pasti kita akan celaka. Maka apa kata Suhaib? Kata Suhaib, "Wahai pembesar Quraisy, orang-orang Quraisy, kalian tahu saya ini adalah pemanah ulu. Kalau saya memanah pasti kalian kena. Dan kalian kenal saya. Dan kalau habis saya punya anak panah, kalian tahu saya adalah pemain pedang yang sangat bagus. Paling tidaknya saya katakan, kau bunuh saya, 100 saya bunuh di antara kalian." Kan seperti itu. Itu bahasa kita mungkin. Saya 1 mati, paling kau 100 mati. Coba lihat. Tapi kata Suhaib, dengar Pak, tapi kalian kan tahu saya, kata Suhaib, saya ini orang yang kaya. Kalian tahu saya punya rumah yang besar. Kalian tahu saya punya harta yang banyak. Kalian tahu saya punya budak-budak yang cantik. Sekarang begini saja, buka jalan untuk saya, ambil itu rumahku, ambil seluruh hartaku, ambil seluruh budak-budakku yang cantik. Tidak usah kita berkelahi. Coba Pak, orang kafir karena mau dikasih rumah, mau dikasih budak yang cantik, mau dikasih harta, maka dia katakan, "Oke, silakan kau hijrah." Coba balik. Rela kehilangan daripada seluruh hartanya demi agama. Coba hebatnya itu sahabat Pak. Coba kisah daripada Yasir, satu keluarga, lebih hebat lagi. Ammar anaknya, Yasir bapaknya, Sumayyah adalah ibunya. Satu keluarga. Ditahu bahwa mereka telah masuk Islam, maka disuruh tangkap mereka. Disuruh tangkap. Kemudian Pak, dulu itu ada namanya satu lokasi khusus, tempat penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Dalam rangka untuk memperlihatkan kepada orang-orang Mekah pada saat itu, bahwa kalau kalian meninggalkan agama nenek moyang dan masuk agama Muhammad, yaitu agama Islam, maka seperti inilah siksaan yang kalian dapatkan. Dan semua siksaan itu dilakukan dalam rangka satu saja, supaya orang-orang yang sudah Islam keluar dari Islam, dan yang mau masuk Islam tidak jadi masuk Islam. Itu maksudnya. Maka apa yang terjadi? Satu keluarga ini diambil, ditangkap, disimpan di lapangan tersebut. Maka sore muliakan Allah Subhanahu wa taala, dihakimi mereka. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Wahai Ammar, wahai Yasir, wahai Sumayyah, sekarang juga engkau tinggalkan agama Muhammad. Kalau tidak, kamu akan kami bunuh." Maka apa kata mereka Pak? Dengarkan ini, mulai dari istrinya, anaknya, daripada bapaknya. Wahai orang kafir Quraisy, dengarkanlah. Kami telah datang kepada satu agama yang jaya, yang sungguh, yang betul, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak akan tinggalkan agama ini sedetik pun. Coba lihat. Sedetik pun kami tidak akan tinggalkan. Hebatnya Pak. Sedetik pun kami tidak akan tinggalkan. Bagaimana orang kafir Quraisy Pak? Maka ini Sumayyah istrinya dipisah. Yasir, Ammar dipisah. Maka yang diancam siapa? Ammar, Yasir, bapak dan anak. Kalau kau tidak tinggalkan agama, mungkin dianggap kalau istrinya mau dibunuh, suami akan tinggalkan agama dengan anaknya. Kalau kamu tidak tinggalkan Islam, agama Muhammad, ini istrimu, kami akan bunuh. Maka yang berucap siapa Pak? Yang berucap adalah Sumayyah. Wahai anakku, wahai suamiku, jangan kalian tinggalkan sedetik pun ini agama Muhammad, karena sesungguhnya ini adalah kejayaan kita dunia dan akhirat. Bagaimana kalau yang mau dibunuh ya Pak, yang bicara seperti itu?
maka ini yang diancam itu tidak akan goyang sedikit pun. Coba lihat. Maka subhanallah, orang kafir Quraisy dengan melihat keteguhan hati daripada seorang wanita yang betul-betul menjadikan agama sebagai maksud dan tujuan hidupnya, itu emosi Pak. Kemudian mengambil tombak, kemudian membunuh Sumayyah. Dan coba lihat cara orang-orang kafir Quraisy membunuh, bahwa mereka sungguh-sungguh. Biasa itu Pak, yang ditombak dada, yang ditombak perut, ujung-ujungnya juga adalah kematian. Tapi orang kafir Quraisy untuk memperlihatkan kejengkelannya, karena begitu kuatnya agama mereka ini, maka yang ditombak adalah kemaluan Sumayyah. Coba lihat. Kemaluan Sumayyah, seorang perempuan. Dan dalam sejarah Islam, inilah orang yang paling pertama mati syahid. Sumayyah radhiyallahu anha. Orang yang mati syahid pertama, orang yang mempertahankan, mati dalam mempertahankan agamanya. Inilah Sumayyah radhiyallahu anha. Dan orang-orang berikutnya yang mati karena mempertahankan, memperjuangkan agama, maka seluruh pahalanya lari kepada Sumayyah radhiyallahu anha. Seorang wanita. Melihat itu, suaminya, anaknya Ammar dan Yasir semakin kuat. Maka suaminya pun dibunuh. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, inilah kehebatan para sahabat. Mereka betul-betul memahami bahwa agama itu adalah nomor satu. Nomor satu. Maka keyakinan ini juga kita memunculkan dalam hati kita. Saudara muliakan Allah Ta'ala, kenapa para sahabat begitu meyakini bahwa agama adalah maksud? Karena mereka pertama telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka adalah yang pertama apa? Mengenal Allah